Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hiperbola. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya dari dua titik tertentu adalah tetap, yaitu sebesar 2A. Kedua titik tertentu itu, F1 dan F2, disebut sebagai fokus. Garis yang membagi kurva menjadi dua bagian yang sama disebut sumbu. Kemudian sumbu yang melalui fokus disebut sumbu mayor atau sumbu utama real, sedangkan sumbu yang lainnya disebut sumbu minor atau hayal. Perpotongan kedua sumbu P disebut dengan pusat. Kemudian perpotongan sumbu real dengan kurva A dan B disebut sebagai puncak. Pada gambar 2.15 ini merupakan gambar hiperbola horizontal dengan pusatnya di P dan titik fokusnya di F1 dan F2, serta sumbu mayornya adalah sumbu X, kemudian sumbu minornya adalah sumbu Y, dan berpusat di titik P. Selanjutnya di sini ada contoh. Tentukan kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya dari titik F1 negatif 3,0 dan F2 3,0 sama dengan 4 berupa hiperbola. Tentukan A. Koordinat titik fokus, B. Koordinat titik pusat, C. Persamaan sumbu mayor dan sumbu minor, D. Persamaan hiperbola, E. Koordinat titik puncak. Oke, untuk contoh soal, tentukan kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya dari titik F1 negatif 3,0 dan F2 3,0 sama dengan 4 berupa hiperbola. Tentukan A. Koordinat titik fokus. Sesuai dengan definisi hiperbola, dan dari soal kita dapat bahwa titik fokusnya yaitu F1 negatif 3,0 dan F2 3,0. A. Titik fokus F1 negatif 3,0 dan F2 3,0. Kemudian yang B, koordinat titik pusat. Nah, titik pusat merupakan titik tengah dari kedua fokus ini, yaitu titik tengah antara titik F1 dan titik F2. Jadi dapat kita peroleh dengan menjumlahkannya, kemudian bagikannya dengan 2. Negatif 3,0 ditambah 3,0 dibagikan dengan 2 sama dengan negatif 3 ditambah 3, 0, 0 ditambah 0, 0 per 2. Kemudian 0 bagi 2, 0, 0 dibagi 2 juga 0, jadi kita peroleh 0,0. Jadi koordinat titik pusatnya ada di 0,0. Kemudian C, persamaan sumbu mayor dan sumbu minor. Nah, jika kita gambarkan titik F1 dan F2 nya pada koordinat kartesius, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, untuk F1 negatif 3,0, F1 negatif 3,0, kemudian F2 3,0. Nah, persamaan sumbu mayor adalah garis yang melalui F1 dan F2. Jadi garis yang melalui F1 dan F2 adalah sumbu X, atau persamaannya Y sama dengan 0. Y sama dengan 0, ini adalah sumbu mayor. Kemudian sumbu minor yaitu sumbu Y, atau persamaannya X sama dengan 0 sebagai sumbu minor. Kemudian untuk pertanyaan yang D, persamaan hiperbola. Oke. Jadi misalkan suatu titik yang ada di hiperbolanya itu adalah titik T, X, Y, maka persamaan hiperbolanya yaitu jarak titik T, X, Y ke F1 negatif 3,0 dikurangkan dengan jarak Tx, Y ke F2 3,0.
sama dengan 4. Nah, jarak titik x, y ke titik negatif 3,0 adalah akar x dikurang negatif 3, jadi x tambah 3 kuadrat ditambahkan dengan y dikurangi 0, itu y dikuadratkan, dikurang dengan jarak titik x, y ke 3,0, maka x dikurang 3 kuadrat ditambah y dikurang 0, y dikuadratkan, sama dengan 4. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan ini, diperoleh x ditambah 3 kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4 ditambah akar x dikurang 3 kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, selanjutnya kedua ruas kita kuadratkan, ini dikuadratkan juga. Oke, jadi ini akarnya jadi hilang. Kemudian kita bisa uraikan yang di dalamnya, jadi x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 ditambah y kuadrat sama dengan 16 ditambah, kemudian kita uraikan lagi yang di dalamnya, x kuadrat dikurang 6x ditambah 9 ditambah y kuadrat, tambahkan 8 akar x dikurang 3 kuadrat ditambah y kuadrat. Selanjutnya kedua ruas kita kurangkan dengan x kuadrat, kemudian kita kurangkan juga dengan 9, kurangkan dengan y kuadrat, kemudian kita tambahkan dengan 6x, berarti 6x ditambah 6x 12x, negatif 6x ditambah 6x 0, kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan 16, maka di sini negatif 16 sama dengan 16 nya dikurang 16 0. Ini tetap 8 akar x dikurang 3 kuadrat ditambah y kuadrat. Kemudian kedua ruas kita bagikan dengan 4, 12x dibagi 4, 3x dikurang 16 dibagi 4, 4, kemudian 8 bagi 4, 2, akar x dikurang 3 kuadrat ditambah y kuadrat. Selanjutnya kita kuadratkan lagi di kedua ruasnya, 3x dikurang 4 kuadrat menjadi 9x kuadrat dikurang 24x ditambah 16 sama dengan 4 dikalikan dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 9 ditambah y kuadrat. Selanjutnya kita kalikan 4 ke dalam, jadi 9x kuadrat dikurang 24x ditambah 16 sama dengan 4x kuadrat dikurang 24x ditambah 36 ditambah 4 y kuadrat. Kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan 4x kuadrat, ini menjadi 0, ini jadi 5x kuadrat. Kemudian kita tambahkan dengan 24x, ini jadi 0 dan ini jadi 0. Selanjutnya kedua ruas kita kurangkan dengan 16, ini jadi 0, 36 kurang 16 jadi 20. Nah, kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan 4y kuadrat. Nah, jadi diperoleh persamaan hiperbolanya 5x kuadrat dikurang 4y kuadrat sama dengan 20. Selanjutnya yang E, menentukan koordinat titik puncak. Nah, koordinat titik puncak merupakan perpontongan antara sumbu mayor dengan persamaan hiperbola.
Jadi perpotongan antara sumbu mayor tadi persamaannya adalah Y sama dengan 0, dengan persamaan hiperbolanya adalah 5x kuadrat dikurang 4y kuadrat sama dengan 20. Nah, kemudian kita substitusi Y sama dengan 0 ke persamaan hiperbola. Diperoleh 5x kuadrat dikurang 4 kalikan 0 kuadrat sama dengan 20. 5x kuadrat sama dengan 20. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 5, jadi x kuadrat sama dengan 4. Sehingga kita peroleh x sama dengan plus minus akar 4, x sama dengan plus minus 2. Nah, jadi kita peroleh titik potongnya di 2,0 dan negatif 2,0. Yang pertama, persamaan hiperbola dengan pusat O 0,0. Di sini ada gambar 2.16 merupakan hiperbola horizontal dengan fokus di F1 C,0 dan F2 negatif C,0. Misalkan F1 C,0 dan F2 negatif C,0, maka didapat sesuai definisi hiperbola F2P dikurang F1P sama dengan 2A, di mana P ini adalah titik X, Y pada hiperbola. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan F1P, sehingga diperoleh F2P sama dengan 2A ditambah F1P. F2P itu akar X ditambah C kuadrat ditambah Y dikurang 0 kuadrat sama dengan 2A ditambah F1P itu akar X dikurang C kuadrat ditambah Y dikurang 0 kuadrat. Kemudian kedua ruas kita kuadratkan sehingga diperoleh X kuadrat ditambah 2CX ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat ditambah X kuadrat dikurang 2CX ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4A akar X dikurang C kuadrat ditambah Y kuadrat. Selanjutnya, kedua ruas kita kurangkan dengan 4A kuadrat ditambah X kuadrat dikurang 2CX ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat. Sehingga diperoleh 4CX dikurang 4A kuadrat sama dengan 4A akar X dikurang C kuadrat ditambah Y kuadrat. Selanjutnya, kedua ruas kita bagikan dengan 4 sehingga diperoleh CX dikurang A kuadrat sama dengan A akar X dikurang C kuadrat ditambah Y kuadrat. Selanjutnya, kita kuadratkan lagi kedua sisinya sehingga diperoleh C kuadrat X kuadrat ditambah A pangkat 4 dikurang 2A kuadrat CX sama dengan A kuadrat dikalikan X kuadrat dikurang 2CX ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat. Selanjutnya, C kuadrat X kuadrat ditambah A pangkat 4 dikurang 2A kuadrat CX sama dengan A kuadratnya kita kalikan ke dalam sehingga diperoleh A kuadrat X kuadrat dikurang 2A kuadrat CX ditambah A kuadrat C kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat. Selanjutnya, kedua ruas kita tambahkan dengan 2A kuadrat CX, kemudian kita kurangkan dengan A kuadrat X kuadrat, lalu kurangkan lagi dengan A kuadrat Y kuadrat, kemudian kurangkan lagi dengan A pangkat 4. Nah, sehingga kita peroleh C kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat C kuadrat dikurang A pangkat 4. Kemudian untuk di ruas kiri ini kita keluarkan C kuadrat dikurang A kuadratnya sehingga diperoleh C kuadrat dikurang A kuadrat kalikan X kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan di sini kita keluarkan juga C kuadrat dikurang A kuadratnya sehingga diperoleh A kuadrat dikalikan C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, kemudian kedua sisinya kita bagi dengan A kuadrat dikali C kuadrat dikurang A kuadrat sehingga kita peroleh
X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya, misalkan C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan B kuadrat, maka kita substitusi C kuadrat dikurang A kuadratnya menjadi B kuadrat, sehingga kita peroleh X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Perpotongan hiperbola X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan sumbu nyata adalah positif negatif A, 0. Panjang sumbu nyata 2A dan panjang sumbu hayal adalah 2B. Berdasarkan hiperbola yang berpusat di O 0,0 dengan fokus positif negatif C, 0 dan puncak positif negatif A, 0 adalah X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Selanjutnya contoh, tentukan puncak dan fokus hiperbola X kuadrat per 16 dikurang Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Tentukan puncak dan fokus hiperbola dengan persamaan X kuadrat per 16 dikurang Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Sebelumnya kita sudah menemukan bentuk umum persamaan hiperbola, yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini kita peroleh A kuadrat sama dengan 16. Maka A sama dengan plus minus akar 16, A sama dengan plus minus 4. Dan B kuadrat sama dengan 9. Maka B sama dengan plus minus akar 9, B sama dengan plus minus 3. Nah, sehingga titik puncaknya kita peroleh plus minus A, 0. Nilai A nya adalah 4, maka plus minus 4, 0. Kemudian untuk mencari titik fokus, kita tentukan nilai C nya terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan B kuadrat. C kuadrat dikurang A kuadrat 16 sama dengan B kuadrat 9. Jadi C kuadrat sama dengan 25. Maka C sama dengan plus minus akar 25. C sama dengan plus minus 5. Sehingga diperoleh titik fokusnya di plus minus C, 0 sama dengan plus minus 5,0. Persamaan hiperbola X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dapat ditulis menjadi X per A dikurang Y per B dikalikan X per A ditambah Y per B sama dengan 1. Kemudian kedua ruasnya kita bagikan dengan X per A ditambah Y per B, sehingga diperoleh X per A dikurang Y per B sama dengan 1 per X per A ditambah Y per B. Atau X per A ditambah Y per B sama dengan 1 per X per A dikurang Y per B. Karena penyebut sama dengan 0 merupakan asimtot, maka asimtot hiperbola X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah Y sama dengan positif negatif B per AX. Selanjutnya, jika dipilih fokus F1 0, C dan F2 0, negatif C, serta selisih jarak tetap sebesar 2A, maka grafiknya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, dengan cara yang sama, maka didapat persamaan hiperbolanya adalah Y kuadrat per A kuadrat dikurang X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jika sumbu utama hiperbola tegak, maka disebut hiperbola vertikal. Adapun jika hiperbola yang sumbu utamanya datar, maka disebut hiperbola horizontal. Di bawah ini adalah rumus menentukan persamaan hiperbola yang berpusat di O 0,0. Untuk hiperbola horizontal itu X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian untuk hiperbola vertikal Y kuadrat per A kuadrat dikurang X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya contoh, tentukan persamaan hiperbola yang berfokus di 0, positif negatif
5, dan panjang sumbu nyata 8. Tentukan persamaan hiperbola yang berfokus di 0, positif negatif 5 dan panjang sumbu nyata 8. Di sini kita ketahui C sama dengan 5. Kemudian panjang sumbu nyata sama dengan 2A. Di sini diketahui 8, berarti 8 sama dengan 2A. Kemudian kedua ruas kita bagikan dengan 2. 8 bagi 2 4, 2 dibagi 2 A. Jadi diperoleh A sama dengan 4. Kemudian kita tentukan nilai B kuadratnya dengan menggunakan rumus B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat sama dengan 25 dikurang 16 sama dengan 9. Kemudian untuk menentukan persamaan hiperbolanya, di sini kita ketahui bahwa titik fokusnya berada di 0,5 dan 0, negatif 5, yang artinya titik fokus berada di sumbu Y, maka jenis hiperbolanya adalah hiperbola vertikal. Maka bentuk umum hiperbola vertikal Y kuadrat per A kuadrat dikurang X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Y kuadrat per A kuadrat 4 kuadrat 16 dikurang X kuadrat per B kuadrat 9 sama dengan 1. Selanjutnya, yang kedua, persamaan hiperbola dengan pusat PH, K. Jika pusat hiperbola PH, K, maka rumus-rumusnya diperoleh sebagai berikut. Untuk persamaan yang pertama, ini untuk hiperbola horizontal, X dikurang H kuadrat per A kuadrat dikurang Y dikurang K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan pusat H, K dan puncaknya positif negatif A, 0 ditambah H, K dengan fokus positif negatif C, 0 ditambah H, K dan asimptotnya Y dikurang K sama dengan positif negatif B per A dikalikan X dikurang H. Kemudian yang kedua untuk hiperbola vertikal, persamaannya Y dikurang K kuadrat per A kuadrat dikurang X dikurang H kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan pusat H, K puncaknya 0, positif negatif A ditambah H, K. Fokus 0, positif negatif C ditambah H, K. Dengan asimptot Y dikurang K sama dengan positif negatif A per B dikalikan X dikurang H. Jika dalam soal persamaan hiperbolanya dalam bentuk umum, yaitu AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0, maka persamaan tersebut lebih dahulu diubah ke bentuk baku. Sebagai contoh, tentukan fokus dan asimptot hiperbola 16x kuadrat dikurang 9y kuadrat dikurang 64x dikurang 54y dikurang 161 sama dengan 0. Tentukan fokus dan asimptot hiperbola dengan persamaan 16x kuadrat dikurang 9y kuadrat dikurang 64x dikurang 54y dikurang 161 sama dengan 0. Yang pertama kita rubah dulu bentuk umum ini menjadi bentuk baku. 16x kuadrat dikurang 64x kita rubah menjadi 16 dikalikan x kuadrat dikurang 4x dikurang negatif 9y kuadrat dikurang 54y kita rubah menjadi negatif 9 dikali y kuadrat ditambah 6y dikurang 161 sama dengan 0. 16 kemudian x kuadrat dikurang 4x kita rubah menjadi x dikurang 2 pangkat 2 dikurang 4 dikurang 9. Kemudian y kuadrat tambah 6y kita rubah menjadi y ditambah 3 kuadrat dikurang 9 dikurang 161 sama dengan 0. Selanjutnya kita kalikan 16 x dikurang 2 pangkat 2 dikurang 64 dikurang 9 y ditambah 3 pangkat 2 ditambah 81 dikurang 161 sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan, ini 16x dikurang 2 pangkat 2 dikurang 9y ditambah 3 pangkat 2
negatif 64 ditambah 81 dikurang 161 sama dengan negatif 144 sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan 144 menjadi 16. X dikurang 2 kuadrat dikurang 9 ya ditambah 3 kuadrat sama dengan 144. Kemudian di kedua ruas kita bagikan dengan 144. 16 per 144 menjadi 1/9 kurang 9 per 144 menjadi 1/16 ya ditambah 3 pangkat 2 per 16 sama dengan 1. Kemudian di sini dapat dilihat bahwa bentuk baku hiperbolanya adalah hiperbola horizontal dengan bentuk umumnya X dikurang H kuadrat per A kuadrat dikurang Y dikurang K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Di sini dapat dilihat bahwa H sama dengan 2, kemudian K sama dengan negatif 3, kemudian A akar 9 3, kemudian B akar 16 4. Kemudian kita tentukan nilai C-nya menggunakan persamaan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat 9 ditambah B kuadrat 16 sama dengan 25. Maka C sama dengan akar 25 yaitu 5. Nah, kemudian kita dapat menentukan fokusnya dengan plus minus C, 0 ditambah H, K diperoleh plus minus 5,0 ditambah 2, negatif 3. Untuk positif 5 ditambah 2 7, 0 ditambah negatif 3 0, negatif 3, dan untuk negatif 5 ditambah 2 negatif 3, 0 ditambah negatif 3 negatif 3. Jadi diperoleh fokusnya di 7, negatif 3 dan negatif 3, negatif 3. Selanjutnya kita tentukan asimptotnya dengan rumus Y dikurang K sama dengan plus minus B per A dikali X dikurang H. Y dikurang dengan K, K nya adalah negatif 3 berarti Y ditambah 3 sama dengan positif negatif B 4, kemudian A nya 3 berarti 4/3 per X dikurang H nya adalah 2. Jadi asimptotnya adalah Y ditambah 3 sama dengan plus minus 4/3 dikali X dikurang 2. Tiga, garis singgung hiperbola. Nah, di bawah ini adalah rumus untuk menentukan persamaan garis singgung hiperbola. Untuk persamaan yang pertama, X dikurang H kuadrat per A kuadrat dikurang Y dikurang K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Garis singgungnya Y dikurang K sama dengan M. M itu kemiringan dikalikan X dikurang H positif negatif akar A kuadrat M kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini untuk hiperbola horizontal. Kemudian untuk hiperbola vertikal, persamaan Y dikurang K kuadrat per A kuadrat dikurang X dikurang H kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka garis singgungnya Y dikurang K sama dengan M dikalikan X dikurang H plus minus akar A kuadrat dikurang B kuadrat kali M kuadrat. Jika titik X1, Y1 terletak pada hiperbola, maka garis singgungnya lebih mudah ditentukan menggunakan rumus berikut. Untuk bentuk umum hiperbola horizontal, persamaannya X dikurang H kuadrat per A kuadrat dikurang Y dikurang K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka garis singgungnya adalah X1 dikurang H dikalikan X dikurang H per A kuadrat dikurang Y1 dikurang K dikalikan Y dikurang K per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian untuk bentuk umum hiperbola vertikal, yang persamaannya Y dikurang K kuadrat per A kuadrat dikurang X dikurang H kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itu garis singgungnya
Y1 dikurang K dikalikan Y dikurang K per A kuadrat dikurang X1 dikurang H dikalikan X dikurang H per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian untuk bentuk baku dari hiperbola AX kuadrat tambah B kuadrat tambah CX tambah D tambah S sama dengan 0. Persamaan garis singgungnya adalah A X1X ditambah B Y1Y ditambah C dikalikan setengah X1 ditambah setengah X ditambah D dikalikan setengah Y1 tambah setengah Y ditambah E sama dengan 0. Contoh, tentukan persamaan garis yang menyinggung hiperbola Y dikurang 2 pangkat 2 per 9 dikurang X ditambah 3 pangkat 2 per 5 sama dengan 1. Yang sejajar dengan garis Y sama dengan X ditambah 6. Tentukan persamaan garis yang menyinggung hiperbola Y dikurang 2 pangkat 2 per 9 dikurang X ditambah 3 pangkat 2 per 5 sama dengan 1 yang sejajar dengan garis Y sama dengan X ditambah 6. Nah, persamaan ini identik dengan persamaan hiperbola vertikal, yaitu Y dikurang K pangkat 2 per A kuadrat dikurang X dikurang H pangkat 2 per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dari sini kita peroleh H sama dengan negatif 3, kemudian K sama dengan 2, A kuadrat sama dengan 9, dan B kuadrat sama dengan 5. Kemudian dengan persamaan garis Y sama dengan X ditambah 6, kita peroleh dengan persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX ditambah C, di mana M ini adalah gradian, maka M-nya ini adalah 1. Nah, karena sejajar, maka gradian ini juga sama dengan 1. Sehingga persamaan garis singgungnya kita gunakan rumus Y dikurang K sama dengan M dikali X dikurang H positif negatif akar A kuadrat dikurang B kuadrat M kuadrat. Y dikurang 2 sama dengan 1 kali X ditambah 3 positif negatif akar 9 dikurang 5 kali 1. Y dikurang 2 sama dengan X ditambah 3 positif negatif 9 dikurang 5 4 akar 4 adalah 2. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan 2, Y sama dengan X ditambah 3 positif negatif 2 ditambah 2, sehingga kita peroleh persamaan garis singgungnya. Untuk positif 2 maka Y sama dengan X 3 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 7. Kemudian untuk negatif 2 maka X ditambah 3 dikurang 2 ditambah 2 X ditambah 3. Jadi kita peroleh persamaan garis singgungnya Y sama dengan X ditambah 7 dan Y sama dengan X ditambah 3. Yang terakhir, materi keempat, hiperbola tidak sederhana. Hiperbola tidak sederhana adalah hiperbola yang sumbu-sumbunya tidak sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat. Nah, pada gambar ini, sumbu-sumbunya yaitu titik putus-putus ini. Nah, persamaan hiperbola tidak sederhana dapat ditentukan menggunakan definisi hiperbola seperti parabola dan elips. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.